Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang PPKM darurat level 4 selama sepekan hingga tanggal 9 Agustus 2021. Meski diharapkan dapat menekan laju penyebaran COVID-19, namun langkah ini justru akan memberikan dampak ekonomi bagi sektor UMKM. Pemerintah resmi memperpanjang kembali kebijakan PPKM level 4 selama sepekan mulai dari tanggal 3 hingga 9 Agustus 2021. Meski diharapkan dapat menekan laju penyebaran COVID-19, namun langkah ini dinilai justru akan memberi dampak ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sejumlah pengamat mengungkapkan bahwa penerapan PPKM darurat dan level 4 hingga 2 Agustus lalu telah membuat beberapa pelaku usaha memutuskan untuk gulung tikar sekaligus menjadi ancaman serius terjadinya deindustrialisasi di sektor UMKM. Sementara itu, para analis menilai dalam kondisi pandemi saat ini, pengusaha sektor UMKM tidak hanya memerlukan modal kerja, namun juga jaringan pemasaran serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang memutuskan untuk beralih profesi akibat pandemi. Adapun masyarakat menilai pihak pemerintah dan swasta dapat membantu UMKM melalui inovasi penerapan protokol kesehatan bagi para pelaku usaha, mulai dari sistem rotasi pedagang agar tidak terjadi kerumunan. Selain itu, diperlukan juga sedikit pelonggaran secara perlahan di beberapa destinasi wisata dengan aturan pembatasan jumlah pengunjung dan protokol kesehatan yang ketat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai dampak perpanjangan PPKM terhadap UMKM, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bu Syarmila, Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia. Selamat pagi Bu Syarmila. Selamat pagi. Baik. Mas Wiki. Apa kabar Bu Syarmila? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga kita sehat selalu ya Bu. Iya, baik. Oke, di masa sulit ini saya ingin kemudian mendapatkan point of view ataupun mungkin informasi dari Bu Syarmila mengenai dampak dari penerapan PPKM ataupun perpanjangan PPKM level 3 dan juga 4 lah ya di Jawa dan Bali ataupun mungkin di beberapa wilayah di Indonesia. Dampaknya sejauh ini yang tercapture seberapa parah Bu Syarmila? Oke, Mas Wiki, terima kasih IDX Channel hari ini udah mengangkat tema yang memang saya tanganin setiap hari ya. Mas Wiki, hari ini dampak akibat perpanjangan PPKM level 4 ini sangat berdampak. Masyarakat kita suka tidak suka, mau tidak mau hari ini mengakui bahwa UMKM, khususnya mikro kecil, itu dampaknya sampai 70% mereka turun drastis income-nya. Oleh karena itu sebagian besar hari ini bisa bertahan saja udah bagus. Jadi program-program untuk naik kelas itu kita udah ganti dengan sustainable ya, untuk keberlangsungan usaha, mempertahankan usaha itu sekarang itu jauh lebih yang saya dan teman-teman dengungkan. Jadi kita tidak lagi mengajukan program naik kelas, tapi udah program recovery. Kemudian banyak sekali yang gulung tikar ya Mas, jadi pengusaha mikro kecil ini udah banyak gulung tikar dan akhirnya mereka menutup usahanya dan pulang kampung, gitu Mas Suci. Oke, artinya dampak yang ditimbulkan pada saat PPKM yang pertama kemudian dilakukan, perpanjangan dilakukan, dampaknya lebih terasa lagi begitu ya Bu Syarmila ya? Iya betul Bang. Baik, untuk mereka yang sejauh ini masih bertahan, apa yang dilakukan, strategi bertahan apa yang kemudian mereka lakukan? Seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa sekarang tahapnya bukan ada di naik kelas lagi, tapi survival mode begitu ya. Bagaimana sebetulnya usahanya agar tetap berjalan walaupun memang secara income terdiskon banyak sekali begitu. Iya, betul. Apa strategi yang dilakukan oleh teman-teman UMKM yang sejauh ini bisa bertahan? Oke, alhamdulillah dengan program survive ini untuk bagaimana kita bisa bertahan ini dan supaya sustainable berkelanjutan ya bisnisnya ini, sekarang ini kita melakukan pembinaan, program pembinaan dan perkuatan. Pembinaan itu melalui pelatihan, karena suka nggak suka hari ini masyarakat UMKM itu harus bertransformasi, harus berhijrah dari tradisional manajemen menjadi digital manajemen. Oleh karena itu ini perlu bersama-sama disegerakan edukasi, suka tidak suka diedukasikan go digital. Itu satu. Yang kedua adalah program perkuatan.
Program perkuatan ini kita membantu permodalan dalam bentuk barang dagangan, Pak. Karena pemerintah sudah banyak sekali memberikan program-program KUR, BPUM ya, yang 1,2 juta untuk masyarakat. Jadi uang cash sudah banyak dibantu pemerintah. Tetapi kami dari organisasi-organisasi anggota Kadin dan juga beberapa kita membantu mereka non cash ya, tapi dalam bentuk barang dagangan itu. Dan yang terakhir kita membantu mereka membantu digitalize dari semua sistem manajemen dan lain sebagainya. Sekarang ini transaksi itu kesulitan sekali dalam uang cash karena banyak bank yang tutup ya di beberapa daerah, dan juga di bank-bank itu sekarang ini kan sebagai penyalur BPUM ya, bantuan pemerintah dan juga program-program lainnya. Jadi antrian di bank itu banyak sekali, sehingga masyarakat pelaku UMKM kalau harus setor uang ke bank itu agak kesulitan di hari yang sama. Oleh karena itu kita mengajarkan mereka bagaimana menggunakan pembayaran non digital juga seperti Baik. itu. Bu Syarmila, kalau kita presentasikan berapa persen yang sejauh ini berhasil bertahan dan berapa persen yang gulung tikar, setidaknya itu yang di capture oleh Kadin? Ya. Kami melihat yang masih bertahan hari ini sekitar 60% dan 40% udah pingsan, udah bangkrut. Baik. Oke, melihat realita di lapangan Bu Syarmila, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa untuk pengurusi hal-hal yang berbau perbankan begitu atau yang berkaitan dengan perbankan, teman-teman UMKM kesulitan lah karena ada antrian yang panjang dan lain sebagainya, karena ada aktivitas penyaluran dari bantuan pemerintah yang disalurkan kepada bank-bank tertentu. Nah, iya, betul. Saya ingin bertanya mengenai efektivitasnya sejauh ini dari bantuan-bantuan tunai lah ya yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman UMKM. Artinya itu terserap secara maksimal atau seperti apa, Bu Syarmila? Kalau BPUM terserap maksimal ya, karena mereka kan langsung masuk ke rekeningnya masing-masing UMKM itu ya, 1,2 ya, tahun lalu kan 2,4, seperti perjuangan kita juga itu Mas Wiki, waktu kita di IDTNL kan saya pernah bilang, yuk kita pemerintah bantulah kasih uang cash ke mereka. Alhamdulillah sekarang udah berlangsung ya. Nah sekarang 1,2 juta itu udah terserap ya di masing-masing rekening para UMKM itu ya, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Yang masih belum terserap banyak di KUR ya, kredit usaha rakyat. Walaupun pemerintah sudah memberikan stimulus dengan bunga khusus untuk PEN, penanggulangan khusus untuk PEN ini untuk penanggulangan COVID, itu tidak terserap banyak karena perlakuan dan sistemnya dan persyaratannya masih melihat program yang sama dengan sebelum COVID, jadi nggak ada perubahan. Dan perlakuan persyaratan untuk mengakses program-program perbankan, pengusaha besar dan pengusaha kecil itu sama, nggak ada bedanya. Jadi artinya tidak ada treatment khusus begitu pada saat masuk ke pandemi ini untuk bantuan-bantuan yang diberikan kepada UMKM. Padahal kecepatan dari penyaluran dan ada bantuan dari pemerintah ini menentukan mereka akan lanjut atau tidak usahanya, begitu ya Bu Syarmila ya? Iya betul, jadi misalnya KUR untuk bisa diserap, tetapi cara UMKM mikro dengan UMKM besar yang levelnya menengah ke atas itu sama loh, mesti punya jaminan. Kalau sekarang bilangnya nggak punya jaminan, tapi ada off-taker gitu kan, akhirnya suka nggak suka UMKM sekarang berjaring ya, mereka kumpul di koperasi atau mereka kumpul di dalam satu organisasi. Organisasi itu sebagai off-takernya kepada bank yang bersangkutan, sehingga bank juga nggak mau resiko gitu. Jadi nggak kehilangan akal juga lah UMKM sekarang untuk mengakses KUR itu, mau nggak mau mereka berjaring dalam koperasi atau organisasi ya. Sejauh mana kendala-kendala yang ada di lapangan ini tersampaikan dengan baik kepada pemerintah dan responnya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda berikut ini Bu Syarmila.